Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi yang menggunakan teorema L'Hopital. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Teorema L'Hopital. Jika limit X mendekati C dari fx per gx sama dengan 0 per 0 atau plus minus tak berhingga dibagi plus minus tak berhingga dan turunan fungsi G tidak sama dengan 0 untuk semua X dalam interval I dengan X tidak sama dengan C dan limit X mendekati C dari turunan fungsi F dibagi turunan fungsi G ada, maka limit X mendekati C dari fungsi F dibagi fungsi G sama dengan limit X mendekati C dari turunan fungsi F dibagi turunan fungsi G. Contoh, hitunglah limit berikut ini. Limit X mendekati 2. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita masukkan X sama dengan 2 ke dalam fungsi ini. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4, kurang 4 berarti 0. Ini kemudian 2 kuadrat adalah 4. 3 kali 2 adalah 6, tambah 4, 10, kurang 10, 0. Berarti ini bentuknya 0 per 0. Nah, karena ini bentuk 0 per 0, maka dapat kita turunkan limit X mendekati 2 dari turunannya adalah 2X dan penyebutnya 2X tambah 3. Nah, kemudian kita masukkan X sama dengan 2. 2 kali 2 adalah 4 dibagi 2 kali 2 adalah 4 tambah 3 berarti 7. Hasilnya adalah 4 per 7. Kemudian nomor 2, limit X mendekati 1 dari akar X kurang 1 dibagi X kurang 1. Kita masukkan X sama dengan 1, berarti akar 1 adalah 1, 1 kurang 1 adalah 0. Kemudian dibagi 1 kurang 1 adalah 0, berarti ini 0 per 0. Nah, ini kita turunkan juga limit X mendekati 1. Turunan dari akar X adalah 1 per 2 akar X. Sedangkan turunan dari 1 adalah 0. Turunan dari X min 1 adalah 1. Nah, kita masukkan satunya berarti diperoleh adalah setengah. Nomor 3, limit X mendekati min 1 dari akar X tambah 10 ditambah 3 akar 3X. Kemudian dibagi 4X kuadrat tambah 3X min 1. Dimasukkan X nya sama dengan min 1 ke dalam bentuk aljabar ini diperoleh bentuk 0 per 0. Nah, makanya kita turunkan limit X mendekati min 1 turunan dari akar X tambah 10 adalah 1 dibagi 2 akar X tambah 10. Kemudian ditambah 3 dikalikan 1 per 3 akar 3 dari X kuadrat dibagi 8X tambah 3. Nah, kemudian kita masukkan min 1-nya sehingga diperoleh 1 per 6. Kemudian ini adalah ditambah 1, kemudian min 8 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 7 per 6 dibagi min 5 atau sama dengan min 7 per 30. Soal berikutnya, limit X mendekati 2 dari X min 2 dibagi akar X kuadrat plus 12 dikurangi 4. Kalau kita masukkan X sama dengan 2 ke dalam fungsi ini, maka akan diperoleh bentuk 0 per 0. Nah, kita turunkan limit X mendekati 2 dari turunan daripada pembilangnya adalah 1, turunan daripada penyebutnya adalah, berarti di sini adalah 2X dibagi 2 akar
X kuadrat tambah 12 sama dengan, kita masukkan duanya, ini berarti ini 2 ini hilang, jadi kita balik begini ya jadinya, berarti 2 kuadrat tambah 12 dibagi 2, hasilnya adalah 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian nomor 5, limit X mendekati 8 dari akar 3X kurang 2 dibagi X kurang 8. Kalau kita masukkan X sama 8 dalam fungsi ini, maka diperoleh bentuk 0/0. Ya, kemudian kita turunkan saja. Berarti turunannya adalah 1 dibagi 3 akar 3 dari X kuadrat dibagi 1. Ini sama dengan 1/3 akar 3 dari X-nya diganti 8, berarti 64. Akar 3 dari 64 itu adalah 4, berarti 1/3 kali 4 atau 1/12. Kemudian nomor 6, ini kita jabarkan dulu, limit X mendekati 3 dari 9 kurang X kurang 3 dibagi X kuadrat kurang 9 sama dengan limit X mendekati 3 dari 6 kurang X dibagi X kuadrat kurang 9. Nah, kalau kita masukkan 3 ke dalam bentuk ini adalah bentuknya 0/0. Nah, kemudian kita turunkan limit X mendekati 3 dari min 1, ini adalah 2X, berarti min 1/6. Nomor berikutnya, limit X mendekati tak berhingga dari 12X kuadrat kurang 5X dibagi 1 kurang 3X kuadrat. Kita masukkan X sama dengan tak berhingga ke dalam bentuk aljabar ini, maka diperoleh bentuk tak berhingga dibagi min tak berhingga. Nah, kemudian kita turunkan saja X mendekati tak berhingga dari 24X kurang 5. Kemudian turunan penyebutnya adalah min 6X. Kemudian kita masukkan lagi X sama dengan tak berhingga, maka diperoleh bentuk tak berhingga dibagi min tak berhingga. Ini kita turunkan lagi. Sehingga diperoleh untuk pembilangnya turunannya adalah 24 dan untuk penyebutnya adalah min 6. Nah, hasilnya adalah 4. Kemudian nomor 8, limit X mendekati tak berhingga dari 5X pangkat 3 kurang 12X kuadrat tambah 4X tambah 3 dibagi X pangkat 3 ditambah X kuadrat kurang 10. Kalau kita masukkan ini X sama dengan tak berhingga, maka diperoleh bentuk tak berhingga per tak berhingga. Nah, untuk itu kita gunakan teorema L'Hopital, yaitu kita turunkan pembilangnya, berarti 15X kuadrat kurang 24X ditambah 4. Kemudian turunan dari penyebutnya adalah 3X kuadrat tambah 2X. Nah, kita masukkan lagi X sama dengan tak berhingga, ternyata masih diperoleh bentuk tak berhingga per tak berhingga. Kita turunkan lagi limit X mendekati tak berhingga dari 30X kurang 24 dibagi 6X tambah 2. Kita masukkan lagi X sama dengan tak berhingga, ternyata masih berbentuk tak berhingga per tak berhingga. Kita turunkan lagi limit X mendekati tak berhingga dari 30 dibagi 6. Ini hasilnya adalah 5. Kemudian nomor 9. Nah, ini fungsi trigonometri. Kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsi ini, maka diperoleh bentuk 0/0. Nah, ini kita turunkan saja limit X mendekati 0 dari turunan dari
Cosinus itu adalah min sin, jadi sin X. Sedangkan turunan dari X kuadrat adalah 2X. Nah, kemudian kita masukkan nolnya. X sama dengan 0, berarti sin 0 adalah 0, 2 kali 0 adalah 0, masih bentuk 0 per 0. Kita turunkan lagi. Limit X mendekati 0 dari turunan dari sinus adalah cosinus X, turunan dari 2X adalah 2. Kita masukkan 0, berarti cos 0 dibagi 2. Cos 0 itu adalah 1 dibagi 2. Nomor berikutnya, limit X mendekati 0 dari sin X kurang X dibagi X pangkat 3. Kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka bentuk ini adalah 0 per 0. Kemudian kita gunakan teorema L'Hopital. Limit X mendekati 0, turunan dari sinus adalah cosinus X, turunan dari X adalah 1, kemudian ini adalah 3X kuadrat. Kita masukkan lagi X sama dengan 0, ternyata bentuk ini masih 0 per 0, turunkan lagi. X mendekati 0 dari cosinus itu adalah min sin X, turunan dari 1 adalah 0. Kemudian ini adalah 6X. Kemudian kita masukkan lagi X sama dengan 0, ternyata bentuknya masih 0 per 0, ya kita turunkan lagi. Limit X mendekati 0 dari min cos X dibagi 6, berarti diperoleh min cos 0 dibagi 6 adalah min 1/6. Kemudian nomor 11, limit X mendekati 0 dari 2 tan X kurang X dibagi X. Kita masukkan X sama dengan 0, 2 tan 0 adalah 0 dikurang 0, 0 dibagi 0, berarti bentuk 0 per 0. Kita gunakan teorema L'Hopital. Turunan dari tan itu adalah cosinus kuadrat X, ya, kurang 1 bagi 1. Kemudian kita masukkan X sama dengan 0, berarti 2 per cos kuadrat 0 kurang 1, berarti cos 0 itu 1, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Nomor 12, limit X mendekati 3pi dari cos X per 2 dibagi 1 ditambah tan X per 4. Kita masukkan X sama dengan 3pi ke dalam fungsi ini sehingga diperoleh cos 3pi per 2 adalah 0 dibagi 1 ditambah tan 3pi per 4. Tan 3pi per 4 itu min 1, 1 min 1 0, berarti ini bentuknya 0 per 0. Kita gunakan teorema L'Hopital. Limit X mendekati 3pi dari turunan dari cos X per 2 itu adalah min setengah sin X per 2. Kemudian turunan penyebutnya ini adalah 1/4 kali 1 per cos kuadrat X per 4. Kemudian ini kita tulis dulu, limit X mendekati 3pi, berarti min setengah dibagi 1/4 adalah min 2 sin X per 2 cos kuadrat X per 4. Kemudian kita masukkan, berarti X sama dengan 3pi nya 2 sin 3pi per 2 dikalikan cos kuadrat 3pi per 4. Ini sama dengan min 2 kali min 1 dikalikan ini setengah akar 2, negatif ya kosinus itu, tapi dikuadratkan, maka hasilnya adalah ini adalah setengah, berarti 1 hasilnya. Nomor berikutnya,
limit X mendekati 0 dari 2 sin X kurang sin 2X dibagi X kurang sin X. Kita masukkan X sama dengan 0 sehingga diperoleh bentuk 0 per 0. Kita gunakan teorema L'Hopital. Limit X mendekati 0 dari turunan sin X adalah cos, kemudian ini min 2 cos 2X dibagi 1 kurang cos X. Kita masukkan lagi X sama dengan 0, berarti masih bentuk 0 per 0. Kita turunkan lagi limit X mendekati 0 dari ini adalah min 2 sin X, ya ini menjadi plus 4 sin 2X, kemudian ini menjadi sin X. Kita masukkan lagi 0 ke dalam bentuk ini, ternyata masih 0 per 0 juga. Nah, baru kita turunkan lagi limit X mendekati 0 dari min 2 cos X plus 8 cos X dibagi cos X. Kita masukkan X sama dengan 0, maka diperoleh min 2 cos 0 berarti min 2 ditambah 8 berarti min 2 ditambah 8 dibagi 1 berarti 6 hasilnya. Kemudian nomor 14, limit X mendekati 1 dari sin X kurang 1 dibagi X kuadrat ditambah X kurang 2. Kita masukkan X sama dengan 1, maka ini juga diperoleh bentuk 0 per 0. Kita gunakan teorema L'Hopital. Limit X mendekati 1 dari turunan dari sin X min 1 adalah cos X min 1. Penyebutnya adalah 2X tambah 1. Kita masukkan X sama dengan 1, berarti diperoleh 1 kurang 1 0, berarti cos 0 dibagi 2 kali 1 tambah 1 berarti 1 dibagi 3. Kemudian nomor 15, limit X mendekati 0 dari 1 min cos X dibagi X sin X. Kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam bentuk fungsi ini, maka diperoleh bentuk 0 per 0. Kita gunakan teorema L'Hopital. Limit X mendekati 0 dari turunan dari pembilangnya adalah sin X, kemudian penyebutnya X, turunan dari X adalah 1 kali sin X, kemudian ditambah cos X kali X. Nah, kita masukkan X sama dengan 0, ternyata masih bentuknya 0 per 0. Kita turunkan lagi X mendekati 0 dari sinus itu adalah cos X turunannya, kemudian ini cos X, kemudian ini turunan dari cos X adalah min sin X, kemudian ditambah 1 kali cos X. Nah, kemudian kita masukkan sekarang X sama dengan 0 kepada pembilangnya, berarti cos 0 adalah 1, kemudian ini cos 0 1, yang ini 0, dan ini cos 0 1, berarti hasilnya adalah setengah. Nomor 16, limit X mendekati 0 dari sin 2X ditambah 9X kuadrat kurang 2X dibagi X kuadrat dikalikan dalam kurung X tambah 1 kuadrat. Kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam bentuk ini, maka diperoleh bentuknya ini adalah 0 per 0. Nah, kemudian kita selesaikan limit X mendekati 0. Penyebutnya dulu, berarti penyebutnya adalah X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Pembilangnya tetap sin 2X
tambah 9x kuadrat kurang 2x. Kemudian kita gunakan teorema L'Hopital. Berarti turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x ditambah 18x kurang 2 dibagi 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 2x. Kita masukkan lagi x sama dengan 0. Ternyata diperoleh bentuknya masih 0 per 0. Kita turunkan lagi. Limit x mendekati 0 dari min 4 sin 2x plus 18 dibagi 12x kuadrat tambah 12x tambah 2. Kita masukkan lagi sekarang x sama dengan 0 ke dalam bentuk ini. Kita peroleh ternyata hasilnya adalah 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nomor 17, limit x mendekati 0 dari sin 2x dibagi akar 1 kurang tan x kurang akar 1 ditambah tan x. Kita masukkan x sama dengan 0, maka diperoleh nih sin 0 adalah 0, kemudian tan 0 adalah 0. Jadi akar 1 adalah 1. Ini 0 berarti bentuknya 0 per 0 ini ya. Bentuk 0 per 0. Kemudian kita gunakan teorema L'Hopital. Limit x mendekati 0 dari pembilangnya kita turunkan berarti 2 cos 2x. Penyebutnya turunan dari akar 1 min tan x itu adalah min 1 per cos kuadrat x dibagi 2 akar 1 min tan x. Di sini juga 1 per cos kuadrat x dibagi akar 2 di sini ya. 1 ditambah tan x. Nah, kemudian kita masukkan x sama dengan 0. Berarti pembilangnya adalah 2. Oke, berarti ini udah ada nilainya ya. Kita coba sekarang masukkan. Berarti hasilnya adalah 2. Kemudian ini adalah min 1 dibagi adalah 2, di sini min 1 dibagi 2 juga berarti min 2 hasilnya. Nomor 18, limit x mendekati pi per 4 dari 4 akar 2 kurang dalam kurung cos x tambah sin x pangkat 5 dibagi 1 kurang sin 2x. Kita masukkan x sama dengan pi per 4 ke dalam bentuk fungsi ini, maka diperoleh ini bentuknya nanti adalah 0 per 0. Kemudian kita jabarkan limit x mendekati pi per 4 dari 4 akar 2 kurang cos x tambah sin x pangkat 2 pangkat 5 per 2 dibagi 1 kurang sin 2x. Kita tahu bahwa cos x tambah sin x dikuadratkan ini adalah cos kuadrat x tambah sin kuadrat x plus 2 cos x sin x, atau ini adalah 1 ditambah sin 2x.
Kita ganti ini jadi sama dengan limit X mendekati pi per 4 dari 4 akar 2 kurang 1 plus sin 2x pangkat 5 per 2 dibagi 2 kurang 1 ditambah sin 2x. Kita misalkan di sini, misalkan Y sama dengan 1 tambah sin 2x. Karena di sini x-nya mendekati pi per 4, maka y-nya adalah mendekati 1 ditambah sin pi per 2, ini sama dengan 2, berarti y-nya mendekati 2. Kita tulis limit y mendekati 2 dari 4 akar 2 min y pangkat 5 per 2 dibagi 2 kurang y. Kita gunakan teorema L'Hopital, berarti sama dengan limit y mendekati 2 dari min 5 per 2 y pangkat 3 per 2 dibagi min 1. Kita masukkan 2-nya, berarti 5 per 2 dikalikan 2 pangkat 3 per 2, maka hasilnya adalah 5 per 2 dikalikan 2 akar 2 atau diperoleh 5 akar 2. Demikianlah video pembahasan limit fungsi telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.